Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan kita dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan kita secara sempurna sampai kita menemui Idul Fitri. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang Islam itu adalah orang yang paling berbahagia. Dan bukan hanya paling berbahagia, tapi sangat berbahagia. Kenapa? Pertama, Allah membukakan hatinya untuk menerima Islam. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Tidak semua manusia dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam. Kita ada di antara orang yang beruntung karena Allah membukakan hati kita untuk menerima Islam. Maka kemudian dengan keberislaman kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi, la ilaha illallah. Yang kedua, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan itu tidak bisa ditawar, dan meneladani kehidupan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita memiliki persaudaraan yang begitu kuat, al-ukhuwah al-islamiyah. Yang keempat, kita ini selalu menjalankan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah. Dan setiap kita menjalankan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, Allah memberikan balasan yang tak terhingga nilainya. Salah satu nikmat sebagai seorang muslim itu adalah kesempatan bertemu dengan Ramadan. Saya yakin sekarang suasana batin kita ini sedang menjelang kesedihan dalam tanda petik. Kenapa? Karena menghitung hari Ramadan hanya tinggal 12 hari. Nah, yang paling berbahagia siapa? Orang yang sedih tadi ketika Ramadan akan berpisah dengan Ramadan. Justru dia adalah orang yang sebetulnya memaksimalkan ibadahnya dengan Ramadan ini. Dia tahu bahwa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkannya, maka dia maksimalkan ibadah sepanjang Ramadan. Dan ini membuat dia bahagia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok. Dari dua ayat ini, bekal mati takwa, bekal kita di akhirat takwa. Maka di surat Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Nah, ini dahsyatnya orang bertakwa. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada kamu kecerdasan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kita dikasih oleh Allah kemampuan, kecerdasan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana sahabat yang bisa membawa kita ke surga, mana sahabat yang harus kita jauhi karena bisa membawa kita ke neraka, mana pekerjaan yang membawa kita ke surga, mana pekerjaan yang membawa kita ke neraka. Allah berikan kepada orang bertakwa ketajaman mata hati untuk membedakan yang hak dan yang batil. Tuh kado pertama dari Allah. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah memaafkan semua kesalahanmu. Jadi ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga adalah wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau udah dapat tiga ini, yang pertama dikasih oleh Allah kecerdasan mata batin, Al-Anfal ayat 29, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Yang kedua, Allah memaafkan semua kesalahan kita. Dan yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kira-kira kalau wafat husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Kalau wafat adalah husnul khotimah. Nah, kalau dia hidup, masih ada kesempatan diberikan oleh Allah dia hidup beberapa waktu ke depan, terutama sampai bulan suci Ramadan tahun depan, apa yang terjadi? Kalau kita buka Al-Quran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mempelajari Al-Quran, coba buka nanti ayat-ayat tentang orang bertakwa, ayat-ayat tentang karakteristik orang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan secara jelas siapa orang-orang bertakwa itu. Kan kita tahu bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Nah, karakteristik orang bertakwa itu seperti apa? Jelas di dalam Al-Quran ada. Kalau 15-20 menit nggak bisa kita bahas secara gamblang. Makanya coba nanti perhatikan di rumah, buka ayat-ayat tentang orang bertakwa. Ternyata di dalam Al-Quran orang-orang bertakwa itu pertama adalah orang yang mampu membangun harmonisasi hubungan kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang mampu membangun harmonisasi kepada manusia. Saya punya satu jawaban yang luar biasa. Ternyata orang bertakwa ini adalah orang yang sehat lahir batinnya. Ternyata orang bertakwa ini adalah orang yang punya imunitas fisik dan mental yang luar biasa. Kita lihat harmonisasi hubungan kepada Allah apa? Salat. Yang kedua apa? Puasa.
zikir, baca Quran, pergi haji, pergi umroh. Itu adalah ibadah di mana kita membangun hubungan harmonisasi kepada Allah. Ternyata saat kita membangun harmonisasi hubungan kita kepada Allah, subhanallah, tubuh kita memproduksi hormon yang bernama endorfin. Endorfin itu kalau disuntik dari luar namanya morfin. Tuh, di luar sana banyak anak-anak nyuntik morfin. Nah, karena dia kecanduan, dia nggak bisa kontrol, akhir rusak, semua rusak. Nah, tapi morfin yang diproduksi oleh tubuh kita itu bernama endorfin. Nah, kapan tubuh kita memproduksi endorfin? Saat sholat khusyuk, saat puasa, saat baca Quran dan faham isi Quran, saat tadabbur Quran, saat kita dekat dengan Allah, itu tubuh kita memproduksi yang namanya morfin, tapi diberi nama endorfin. Jadi dia memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat buktinya. Apa buktinya? Ketika Ali bin Abi Thalib terkena anak panah, Ali bin Abi Thalib minta ditarik anak panah itu saat sholat. Cabut anak panah ini di saat aku dalam keadaan sholat. Begitu juga saat kita zikir, kita merasakan kehadiran Allah, tubuh kita juga memproduksi yang bernama dopamin, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Ini adalah 4 hormon kebahagiaan. Walaupun di kalangan kedokteran disebutkan bahwa 4 hormon ini akan hadir, akan diproduksi berkaitan dengan aktivitas olahraga, senam, yoga, dengar musik, meditasi. Nah, tapi di dalam Islam tidak mengenal meditasi. Meditasi yang paling tinggi kita adalah sholat. Makanya kalau sholat kita khusyuk dan Allah perintahkan kita sholat khusyuk, maka tubuh kita memproduksi endorfin. Endorfin itu definisinya adalah pereda rasa nyeri, baik nyeri fisik ataupun nyeri batin. Makanya kalau tubuh kita banyak memproduksi endorfin, kita nggak kenal stres, nggak kenal depresi, nggak kenal cemas, nggak kenal takut. Nah, kemudian adalah itu hablum minallah, hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Ketika kita berbuat baik buat orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, dan bahagia kita adalah ketika kita membahagiakan orang lain. Makanya kenapa di dalam Islam diajarkan infak, sedekah, menyayangi orang lain, berbakti sama orang tua, sayang sama saudara. Bahkan kalau kita bicara hadis Rasulullah SAW tentang hubungan kemanusiaan, banyak sekali, termasuk afsus salam bainakum, wasilu al-arham, wa atimut ta'am. Sampaikanlah salam di antara kamu, wasilu al-arham, bangunlah silaturahim, wa atimut ta'am, belilah makan orang miskin, fakir miskin. Ternyata pada saat kita membangun hablum minan nas itu, termasuk di dalamnya saat kita memeluk pasangan hidup kita. Makanya Rasulullah pernah menegur sahabat yang tidak pernah memeluk anaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu biasakan mencium anak, mencium istri, mencium anak. Istri juga begitu, kalau suami nggak pernah mencium, minta cium, minta peluk. Kenapa? Karena pada saat yang sama tubuh kita memproduksi yang bernama oksitosin, hormon oksitosin, hormon kebahagiaan yang bernama oksitosin. Kalau kita buka hadis Rasulullah SAW, ada hadis Rasulullah yang mengatakan silaturahim itu memperpanjang umur. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimahu.
Barang siapa yang mau dipanjangkan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Coba logikanya di mana? Kok silaturahim itu memperpanjang umur? Ternyata saat kita silaturahim, tubuh kita memproduksi yang bernama hormon kebahagiaan oksitosin. Nah, kalau hidup kita penuh kebaikan, baik urusan kita kepada Allah, hablum minallah, dan urusan kepada manusia, subhanallah, kita sehat. Kenapa? Memiliki imunitas mental dan imunitas fisik. Kenapa? Di Al-Quran surat 49 ayat 11-12, nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh membuli, memanggil orang lain dengan panggilan yang jelek, nggak boleh prasangka buruk kepada orang lain. Surat 49 ayat 11-12. Surat Ali Imran 133-134, harus bersedekah ketika lapang, ketika sempit. Tahan marah, nggak boleh marah-marah. Harus memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Dari sekian banyak itu dulu, karena waktu kita terbatas. Kenapa? Karena ternyata saat kita marah-marah, saat kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita dendam. Saat kita membuli orang lain, menyakiti orang lain, memfitnah, bergunjing, tubuh kita memproduksi hormon yang bernama kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres. Jadi kalau orang yang marah-marah itu kortisolnya naik. Orang yang dendam sama orang lain itu kortisolnya naik. Hebatnya ajaran Islam, Quran dan hadis itu menjelaskan hubungan kemanusiaan itu. Kenapa? Karena ternyata kalau kortisol itu naik, kortisolnya tinggi, seseorang itu gampang stroke, gampang kena darah tinggi, gampang kena asam lambung, sering migrain, vertigo, kalau kortisolnya naik. Nah, perhatiin, di bulan Ramadan ini jarang pusing. Kenapa? Di bulan Ramadan ini lambung kita nggak pernah kumat. Kenapa? Di bulan Ramadan ini kita bahagia. Kenapa? Karena subhanallah, 4 hormon diproduksi secara baik dan stabil. Ya, stabil. Karena seperti serotonin nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga rendah, dia harus di ambang batas tengah, stabil. Nah, di saat 4 hormon kebahagiaan diproduksi oleh tubuh kita, satu hormon dikendalikan oleh tubuh kita yang bernama hormon kortisol. Subhanallah, hebat Al-Quran dan Sunnah. Pantesan kenapa di dalam Al-Quran dan hadis selalu memuat yang dinamakan takwa itu, dinamakan orang baik itu, dinamakan orang soleh itu. Pasti penjelasannya adalah kesalehan individual dan kesalehan sosial. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Jadi rugi kalau kita jadi orang gak baik, itu rugi. Kalau kita dengki sama orang lain itu rugi. Kalau kita di jalan emosi kita terpancing, itu rugi. Biar aja orang yang memancing emosi kita, kortisol dia naik, tapi jangan sampai kortisol kita yang naik. Kendalikan 4 hormon kebahagiaan. Nah, subhanallah, kalau kita pelajari ajaran Islam, ternyata sholat, puasa, zikir, baca Quran, hablum minallah, itu meningkatkan 4 hormon kebahagiaan. Begitu juga dengan sedekah, membahagiakan orang lain, dan seterusnya. Hablum minannas itu juga adalah meningkatkan hormon kebahagiaan. Maka penelitian di Amerika Serikat, di Universitas Florida dan Universitas Miami, ternyata orang-orang yang membahagiakan orang lain lebih bahagia. Orang-orang yang berbuat baik untuk orang lain lebih bahagia daripada berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan hasil penelitian itu menunjukkan yang selalu membahagiakan orang lain nggak pernah depresi, nggak pernah stres, nggak pernah cemas, tidak pernah mengunjungi rumah sakit. Itu hasil penelitian. Ya, maka kita bersyukur. Ibadah Ramadan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik.
Dan orang bertakwa itu ternyata adalah orang yang sehat lahir batinnya. Karena apa? Memiliki imunitas mental dan fisik. Jadi bukan hanya imunitas fisik saja, tapi imunitas mental dan fisik. Itu yang bisa saya sampaikan. Tingkatkan Ramadan kita di sisa-sisa Ramadan ini. Yang paling beruntung adalah yang melewati Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang paling rugi adalah dengan berlalunya Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.